Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, hidup seorang gadis bernama Naila. Dia berumur 17 tahun. Ia juga dikenal sebagai siswa teladan, aktif di masjid, dan selalu meraih juara kelas. Tapi ada satu hal yang selalu mengganggunya sejak kecil. Pak Dharma, ayahnya, terlalu dingin. Pak Dharma menjadi duda sejak istrinya wafat saat Naila masih berumur 7 tahun. Pak Dharma bekerja sebagai tukang bangunan. Setiap hari ia bekerja keras, pulang larut malam dan hanya bicara seperlunya. Ia tak pernah memeluk Naila, tak pernah mengucapkan, "Ayah sayang kamu," bahkan jarang tersenyum. Naila tumbuh dengan luka batin yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. "Ayah, kenapa selalu jauh? Apa aku tidak cukup layak untuk disayang?" Dan setiap kali ia mencoba bicara, Pak Dharma hanya menjawab singkat, "Sudahlah, belajar yang betul." Suatu hari saat Naila diumumkan sebagai salah satu finalis lomba esai nasional di Jakarta, ia berlari pulang dengan semangat. Ia ingin sekali Pak Dharma datang melihatnya naik panggung. Namun saat ia sampai di rumah, Pak Dharma hanya duduk di kursi bambu menambal sepatu kerjanya. Naila dengan mata berbinar berkata, "Ayah, Naila lolos, finalnya di Jakarta. Orang tua bisa ikut naik panggung kalau menang." Pak Dharma menjawab sambil menunduk, "Ongkos ke Jakarta mahal. Ayah kerja saja ya." Naila terdiam, hatinya runtuh. Lagi-lagi harapannya tak didengar. Malamnya Naila menulis di buku hariannya, "Aku iri pada teman-teman yang bisa berbicara dengan ayahnya. Bisa bercanda, bisa dipeluk. Aku punya ayah, tapi rasanya seperti hidup tanpa kehadirannya. Kalau suatu hari aku sukses, mungkin itu bukan karena ayah, tapi karena aku belajar menghadapi semuanya sendiri." Beberapa hari sebelum keberangkatannya ke Jakarta, Naila jatuh sakit. Kecapean karena latihan dan begadang. Saat ia terbangun, ia mendengar suara dari luar kamarnya. Perlahan ia mengintip. Pak Dharma sedang bersujud lama, sangat lama. Dan terdengar suara itu, suara tangisan yang lirih, hampir tak pernah Naila dengar sebelumnya. Pak Dharma berdoa, "Ya Allah, kalau Naila harus sembuh karena nyawa saya, ambil saja saya. Jangan ambil dia. Saya tidak pernah menjadi ayah yang baik, tapi jangan hukum dia karena saya." Seketika air mata Naila tumpah. Itu pertama kali dalam hidupnya ia tahu ayahnya menangis dan doanya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk putrinya. Pagi hari sebelum berangkat ke Jakarta, Naila menemukan sepatu baru di dekat pintu. Di dalamnya ada amplop kecil berisi uang dan secari kertas yang bertuliskan, "Ayah tidak bisa ikut ke Jakarta, tapi ayah sudah jual motor tua itu, biar kamu bisa naik kereta, tidur nyaman, dan tidak mikiri ongkos. Jangan lupa sholat. Jangan kecewakan ibumu di surga." Di final lomba, saat Naila naik ke atas panggung sebagai juara pertama nasional, ia diminta memberikan sepatah dua patah kata. Suaranya bergetar, ia memegang mic erat-erat. "Saya ingin mempersembahkan penghargaan ini untuk seseorang yang tidak pernah memeluk saya, tidak pernah mengucapkan kata sayang, tapi tiap hari dia mengorbankan dirinya.
yang doanya menggema di malam paling sunyi saat saya sedang tidur. Saya baru tahu cinta sejati tak selalu bersuara. Kadang ia diam, bekerja keras, dan berdoa dalam sepi. Para hadirin terdiam, bahkan salah satu juri menangis. Sepulang dari Jakarta, Naila pulang dengan hati penuh rindu. Ia ingin memeluk ayahnya. Namun saat ia sampai di rumah, Pak Dharma sudah tidak ada lagi. Dia mengalami kecelakaan saat berangkat kerja pagi hari. Tetangganya berkata, Pak Dharma semangat sekali pagi itu. Katanya mau lembur karena Naila menang lomba. Tapi Allah punya rencana lain. Naila terduduk lemas, dan di dalam lemari kayu milik ayahnya ia menemukan sesuatu yang membuatnya menangis sepanjang malam. Tumpukan kertas fotokopi semua piagam, nilai-nilai rapot, bahkan tulisan tangan Naila yang tercecer sejak SD. Semua disimpan, bahkan ia menjilidnya rapi. Dan di halaman paling depan tertulis, harta saya hanya satu, anak saya Naila. Kalau saya mati nanti, saya ingin ia tahu bahwa saya bangga padanya. Meski saya tak pernah bisa mengatakannya langsung. Sahabatku, kadang kita ingin kasih sayang dalam bentuk pelukan dan kata-kata. Tapi ada orang tua yang mencintai dengan diam. Mereka mencintai dengan keringat, luka, dan doa yang tak terdengar. Pernahkah kamu merasa orang tuamu tidak menunjukkan kasih sayang secara langsung, tapi ternyata cintanya lebih dalam dari yang kamu sangka? Silakan tulis di kolom komentar apa momen yang membuatmu sadar bahwa orang tuamu mencintaimu dengan cara mereka sendiri.